tolong berikan Mas Ben. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya. Kok grogi ya? Direkam, Pak. Beda, Grogi, beda Pak. kayak di kelas, Bu. Kalau di kelas bisa aja ini. Ini anu Pak. Muridnya pintar-pintar tapi grogi. Oh, oh, Pak. Ini ada murid yang nakal loh, Pak, nanti Pak. Oh. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat pagi semuanya. pagi, Pak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Belum sarapan Pak Wawan. Oh, belum sarapan. Sedikit pusing. Untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketuanya, Mas Gunarno, untuk dipimpin. Berdoa dulu. Baik. Saya coba pakai bahasa Inggris ya Pak, biar agak keren gitu lah kelasnya Pak Wawan deh. Ya. Oke. Pay attention please. Let's pray before studying today. Please. Enoch. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan hari ini, mungkin untuk lebih semangat lagi, nggih. Sini ada sedikit motivasi. Coba Bu Erlina bisa dibacakan untuk motivasi hari ini. Bu Elina baru ke belakang, Pak. Oke. Yaudah, Mbak Rohmatun coba dibacakan untuk motivasi hari ini. Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tapi harus mulai dulu untuk jadi hebat. Oke. Jadi untuk menjadi seseorang yang hebat itu nggak harus hebat dulu untuk memulai, tetapi harus mulai dulu baru menjadi hebat. Oke, itu untuk motivasi hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sedikit, bentar, kok saya jadi lupa ya. Sedikit mengingat pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang grafik fungsi linear. Ada yang masih ingat grafik fungsi linear? Lupa Pak, pas itu saya tidak masuk Pak. Garis lurus bukan Pak? Yang lainnya? Garis lurus Pak. Garis lurus, oke ya. Grafik fungsi linear itu berupa garis lurus. Kemudian langkah-langkahnya untuk menemukan grafik fungsi linear kemarin gimana? Cari masih ingat? titiknya dulu. Cari titiknya dulu Pak. Oke, caranya gimana? Waduh. Dikerjakan Pak. Oke, untuk menentukan grafik fungsi linear, langkah yang pertama kemarin apa? Ada yang masih ingat? Belum, nggak ada yang ingat ini? Buat tabel Pak, cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong dengan X kan sumbu. Nah, Y. maksud saya ya itu Pak tadi Pak. Ya, siap Mas Gunarno. Kemudian untuk karakteristiknya gimana kemarin? Untuk grafik fungsi linearnya ada yang masih ingat? Karakteristiknya berdasarkan nilai koefisien dari X dan Y-nya, ada yang masih ingat? Mbak Dwi Retnowati masih ingat? Apa tadi Pak, lupa? Apa pertanyaannya? Karakteristik dari grafik fungsi linear. Ada yang masih ingat? Kalau A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, negatif. Fungsi linear, Bu. Maaf, Pak. Aduh, kepinteran ya, Pak. Oh, fungsi kuadrat tahu. Lupa. Pak. Ini anaknya Mas Gun, Pak yang pinter. Saya Pak, boleh coba Pak? Monggo Mas William.
Kalau gradiennya positif lebih besar 0, maka fungsinya naik, Pak. Kalau Ye. gradiennya lebih kecil 0, fungsinya turun, Pak. Ye. Terima kasih Pas William. Jadi kalau apa namanya gradiennya ya atau A-nya ya, jika lebih besar dari 0 maka garisnya itu dimulai dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Kemudian kalau A-nya yang kurang dari 0 gradiennya, maka garisnya dimulai dari atas, kiri atas, miring ke kanan bawah. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran ini, mungkin pretest dulu nggih untuk mengukur kemampuan kalian dulu. Ini tentang persamaan kuadrat. Di sini ada satu soal aja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya, udah selesai? Ya, Pak. Ya, silakan dikumpulkan ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari yang namanya grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama ya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama untuk 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian 4.5 yaitu menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, kemudian asimptot dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi f kuadrat x 1 per fungsi fx dan nilai mutlak dari fungsi fx. Kemudian untuk indikatornya yang akan kita capai untuk hari ini yaitu pertama menentukan grafik fungsi kuadrat dulu. Yang kedua yaitu menganalisis karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien dari x kuadratnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama setelah mempelajari materi grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui pendekatan saintifik berbantuan LKPD, PowerPoint, dan aplikasi GeoGebra yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Peserta didik dapat yang pertama menentukan grafik fungsi kuadratnya dengan benar, kemudian menganalisis karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien dari x kuadratnya. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan. Ini harusnya hanya sampai koefisiennya saja. Bentar. Oke, untuk model pembelajaran hari ini yang akan kita pakai yaitu problem based learning. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kalian nanti akan mengamati suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi nanti dibentuk kelompok ya, seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang fase yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Jadi nanti Bapak akan membantu kalian ya saat mengerjakan LKPD. Kemudian fase yang keempat nanti untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kemudian untuk kelompok lain memberi tanggapan ya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, untuk teknik penilaian pada hari ini yaitu yang pertama ada penilaian sikap spiritual dan sosial ya. Ini dengan pengamatan ya atau observasi. Kemudian ada penilaian pengetahuan yaitu dengan post test nanti. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan, mohon maaf. Ini saya salah tulis nggih, Mas, Mbak. Ini harusnya keterampilan ya. Oke, untuk manfaat mempelajari materi grafik fungsi kuadrat ada apa aja dalam kehidupan sehari? Ada yang sudah tahu? Mbak Justina, manfaat mempelajari fungsi kuadrat? Iya, Pak.
Mencari nilai maksimum bukan ya, Pak? Mencari minimum. nilai maksimum. Mungkin lebih tepatnya ke apa namanya? Mencari nilai maksimum atau apa? Mbak Dwi dibantu Mbak Justina. Contoh manfaatnya mungkin udah tahu? Bantuannya Oke, untuk manfaat dari mempelajari materi hari ini yaitu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil. Karena kurvanya itu menyerupai lintasan benda jatuh ya, kayak benda dilempar terus jatuh melengkung jadi. Kemudian kita bisa juga menghitung puncak tertinggi dari suatu benda yang dilempar ya, atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan fungsi kuadrat. Atau bisa juga nanti kan ada yang jembatan itu kan biasanya ada yang melengkung ya, membentuk seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan materi hari ini yaitu fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk ke inti kegiatan pembelajaran hari ini. Coba sekarang perhatikan, amati permasalahan tersebut ya. Di situ ada seorang pemain basket memasukkan bola ke dalam ring sejauh 4 meter. Arah bola yang dilempar membentuk grafik apa ya? Ada yang tahu? Itu membentuk grafik apa? Mbak Dewi? Itu membentuk grafik apa? Arah dari bolanya itu saat dimasukkan ke ring. bukan, Pak. Para bola, Pak. Bola. Arah bola. Arah bolanya itu kan membentuk suatu apa? Dari saat bola dilempar masuk ke dalam ring. Garis lengkung, Pak. Garis lengkung ya, atau membentuk suatu grafik fungsi kuadrat. Kemudian bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Ada yang sudah tahu? Pakai pensil, Pak. Belum tahu, Pak. Mas Gun ini memang paling pintar ini kalau harus suruh ngelawak ini. Biar nggak ngantuk, Pak. Ya. Kemudian Masukin nilai X-nya bukan, Pak. ya, Dimasukin memasukkan nilai X. Terus apa lagi? Ada yang lain? terus digambar di kertas, terus dihubungkan itu, Pak, titik-titiknya. Itu salah satunya ya. Kemudian karakteristik dari grafik tersebut berdasarkan nilai koefisien I kuadratnya. Ada yang sudah pernah baca? Ada yang tahu karakteristiknya? Berdasarkan nilai A-nya ya. Oke. Belum ada yang paham? Oke, untuk memahami semua, menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya tanyakan ya. Ada arah bola nanti membentuk apa, ada bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadratnya, kemudian bagaimana karakteristiknya. Sekarang kita kerjakan LKPD yang Bapak bagi ya secara berkelompok. Untuk kelompoknya sesuai dengan pertemuan kemarin ya, yaitu yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kemudian kerjakan LKPD sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Sudah dapat LKPD semua ya? Sudah, Pak. Ya, silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Dipahami ya langkah-langkahnya, ada apa aja, petunjuknya. Waktunya 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Waktunya udah mau habis anak-anak, udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kurang sedikit. Kurang sedikit.
Ya, sambil menyelesaikan ya silakan nanti dipilih ya dari anggota kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke? Oke, silakan udah selesai semua ya. Silakan kelompok 1. Saya lupa ya. Kelompok 1, Mbak Erlina, silakan presentasikan hasil diskusinya. Erina lagi pergi, Pak. Oh, Lagi boleh. ke toilet. Sudah, Mbak Justina coba ini dijawab untuk Oh, iya. masalah yang pertama di situ. Saya yang pertama, Oh, ya, cara menggambarnya. Di situ apa? Ada langkah apa? langkahnya itu dimasukkan, dicari titik potong dengan sumbu X dulu yang pertama. Ya, berarti apanya yang Y-nya diganti? 0. Y-nya diganti Oh, 0. Terus ketemu hmm, seperti itu. Ini. oke. Terus habis itu cari titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Oh, Nah, X-nya berarti diganti 0. ini ganti. Y-nya Oh, 24. Hmm. Terus ya, cari terus. titik baliknya pakai rumus yang di sini itu ada min B per 2A. Oke. Terus nanti kalau sudah semuanya, kalau sudah ditambahkan titik bantu ini Pak, ada Hmm, beberapa. oke. Terus saya gambar, ketemu ternyata parabolanya itu terbuka Gimana? ke bawah Pak, melengkung ke bawah. Terbuka? Bawah. Ke atas maaf Pak. Terbuka ke atas ya. Ke atas, ya. Ya, yang lain ada yang punya jawaban lain selain dari kelompok 1 untuk kelompok lain? Sama Pak. Oh, sama ya. Jadi untuk masalah yang pertama untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat yaitu apa tadi? Pertama itu tentukan dulu titik potong dengan sumbu Sumbu X. ya. Jadi Ya, y-nya diganti 0. 0. Faktorkan. Terus difaktorkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan Dengan sumbu Y. dengan X-nya sumbu diganti y-nya. 0. Berarti x-nya 0 ya. Nanti disubstitusi ke fungsi kuadratnya nanti ketemu y-nya berapa. Kemudian ada menentukan titik balik maksimum atau titik minimumnya. Karena kita belum tahu grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, maka itu titik balik minimum. Tetapi kalau terbukanya ke bawah, maka titik balik maksimum. Pak Guru tanya Pak. Oke. Itu memungkinkan tidak kalau misalkan terbuka ke samping kanan atau ke samping kiri seperti itu? Terbuka ke samping kanan atau kiri. Ya bisa nanti, tetapi untuk yang kuadratnya, fungsinya itu apa namanya? Variabelnya itu yang kuadrat itu yang y-nya ya, bukan x-nya. Kalau ini kan yang fungsi kuadratnya itu x kuadrat bukan y kuadrat. Kalau yang terbuka ke samping kanan kiri itu yang y-nya yang kuadrat bukan x-nya. Terus jadi nanti fungsinya itu x sama dengan y kuadrat ditambah misal 10y ditambah 24 itu bisa nanti terbuka ke kanan atau kiri. Oke, ada yang lain? Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan titik bantu, yaitu didapat dari mana? Ayo, titik bantunya. Dari titik yang lain Pak, selain yang tadi itu. Ya, Potong. titik X-nya ya. X-nya dilihat dulu, X-nya ada berapa aja dari titik potong dengan sumbu X, ada berapa X-nya. Kemudian ada titik puncaknya ya. Kemudian dicari titik di sekitar X tersebut, di kanan dan di kirinya ya. Kemudian baru mencari nilai Y-nya dengan cara substitusi ke fungsi kuadratnya. Kemudian kalau sudah ketemu ya, koordinat-koordinatnya tinggal dimasukkan ke koordinat kartesius. Kemudian ditarik garis. Kemudian untuk karakteristiknya ya dari soal tadi,
yaitu grafiknya terbuka ke mana tadi? Ayo, terbuka Atas. ke atas. Ke atas, Pak. Ya, padahal di situ koefisien dari X-nya nilainya berapa? Koefisien dari X, X kuadrat. Koefisien dari kuadratnya berapa? 1, Pak. 1. Satu itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0. Dari 0. Ya. Itu untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua hampir sama ya. Oke, untuk masalah yang kedua, lanjut kelompok yang lain coba ada yang sudah. Coba kelompoknya Budwi, Badwi. Kelompoknya Badwi ya silakan siapa yang mau maju. Kelompoknya Badwi ada tadi ada siapa aja? Ada Badwi, ada Mbah Romatun dan ada Mbak Justina. Kelompoknya siapa, Mbak Dwi? Mbak Rohmatun aja. Ya, Mbak Romatun coba. Belum selesai nulisnya. Nanti saya nambahi aja. Ya coba kalau kelompoknya Pak Siswoko. Oh, Pak Siswokonya lagi Mas Siswoko ya Pak Siswoko lah. Mas Siswoko. Nggak enak badan, Pak. Oh, lagi gak enak badan ya. Udah coba kelompoknya Mbak Dewi coba untuk menjawab permasalahannya kedua. Ayo Mbak Dewi, Mbak Dewi mana? Oh, off ya. Saya, Pak. Ayo dah kelompoknya Ya. Bu Dewi, gimana? Caranya hampir sama kayak yang masalah 1. Jadi cari titik potong sumbu X-nya dulu. Y-nya diganti 0. Ketemunya Terus berapa? difaktorkan. Ya. Hasilnya berapa? Terus Koordinatnya? hasilnya berapa ya, Pak? Ayo, Mbak Justina sama Mbak Rohmatun. Ini baru tak hitung. Kayaknya Iya, min Sebentar. berapa? Ya, coba. min 3 sama 1, min 1 ya, Pak. Isinya Ya, 3 berapa? Isinya 3 atau min 1 atau min 1. Ayo. Bentar. Terus saya jadi lupa sendiri. Betul itu, Pak. 3 atau min 1 kayaknya. 3 atau? Min 1 ya. Ayo. Oh, kebalik ya, Pak. 3 Ini min 3, Pak. Min Berapa 3. X-nya? Min 3 dengan 1, Ya, Pak. sama min 1. 1. Jadi koordinatnya min 3,0 dan 1,0. 0. Kemudian yang langkah selanjutnya. Apalagi Mbak Dewi tadi? Terus cari titik potong dengan sumbu Y, Pak. X-nya Ya. diganti 0. Ketemunya berapa? Kalau X-nya 0. Temunya berarti 0,3. Ya, titik potong dengan sumbu Y-nya 0,3. Kemudian untuk titik pusatnya, coba berapa Mbak Dewi? Titik pusat, titik Titik puncak. puncak. Nah, Titik puncaknya berarti yuk berapa? min 1. Min Puncaknya 1. Terus Y Y puncaknya puncaknya 6. berapa? 6. Enggak ya, kayaknya 6. Salah enggak ya? ayo coba 6 sama saya sama punya Budwi. 4, Pak. 6 atau 4. 4. YP-nya 4, Pak. Ayo berapa? Oh iya, 4, Pak. Harusnya 4.
Ya, berarti Salah. Salah hitung. koordinatnya berarti puncaknya -1, Nah, ya. Kemudian sekarang tentukan titik bantunya. Berarti kita patokannya ke titik puncaknya ya. Di situ kita ambil di tengah-tengah titik puncak X-nya ya. X puncaknya itu kan tadi -1 ya. Maka kita ambil X di sekitar itu ya, termasuk tadi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y-nya. Koordinatnya berapa aja? min 2,3, Pak. Ya, Terus 2,-5. 0,5. Udah ya, itu tadi Ya, bantunya. Kemudian tinggal gambarnya ya. Melengkung kemana tadi Mbak Dewi? Mbak Dewi kemana ini? Ya, Melengkungnya kemana ini? Grafik terbuka ke bawah, Pak. terbuka ke bawah. Karena apa? Kok bisa terbuka ke bawah? Karakteristiknya A-nya berdasarkan Karena nilai A-nya tadi berarti gimana? nilai A-nya -1, Pak. Ya, hanya -1. -1 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, ini ya, kesimpulan dari LKPD ya. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. bawah. Oke, kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, jadi Mbak untuk Justina. menggambar grafik fungsi kuadrat berarti harus cari titik potong sumbu dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, titik Ah, puncak, terus titik bantu di sekitar titik puncak. hmm. Ya, jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran yang hari ini kita pelajari yaitu pertama cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama menentukan apa tadi titik potong dengan sumbu X. X-nya. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu Y. Y-nya. Kemudian Puncak, tentukan titik puncaknya ya. Kemudian apalagi menentukan titik bantu. tuh. Lah, kalau sudah ketemu semua koordinatnya tinggal dimasukkan ke grafik. Kemudian tadi apa namanya? Karakteristiknya gimana tadi? Karakteristik dari grafik berdasarkan nilai koefisien I kuadratnya gimana? Atau nilai A-nya? Kalau A-nya lebih dari 0 berarti terbukanya ke atas. Kalau kurang dari 0 terbuka ke bawah. Ya, jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas ya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka terbuka ke bawah. Bentar, saya ganti ini dulu. Ini mohon maaf ya, tadi malah fokus. Itu kesimpulannya ya. Kemudian untuk apa namanya? Kesulitan yang kalian hadapi dalam kegiatan pembelajaran hari ini apa? Ada nggak? Saya, Pak, masih susah tadi mau memfaktorkan tuh, Pak. Oh ya, Masih belum bisa memfaktorkan kemarin. Apalagi yang main-main tadi, Pak. yang min-min ya. Jadi kalau untuk yang memfaktorkan gimana tadi? Ada yang sudah paham untuk yang memfaktorkan gimana caranya? Lupa, Pak, untuk mencari akar-akar tuh masih bingung. Oh ya, jadi kalau untuk mencari akar-akar dari kan itu membentuk persamaan kuadrat ya. Maka apa namanya? Nilai A-nya ya dikalikan dulu dengan konstantanya ya. Kemudian dicari faktornya ya yang dikalikan itu menghasilkan nilai tersebut. Kemudian apabila ditambahkan menghasilkan nilai koefisien dari B-nya. Ada yang lain? Kesulitannya tadi? Ada ya? Yaudah. Kegiatan hari ini selanjutnya yaitu post-test ya untuk mengetahui ya kemampuan kalian setelah mempelajari materi tadi.
Waktunya silakan untuk mengerjakan post test dikerjakan di kertas ya. Waktunya 30 menit. 30 menit, Pak. Oh, Keburu bel mboten. bukan. Selalu cukup ya 30 menit ya. Kalau nggak selesai buat PR ya, Pak. Maaf, kok 30 menit? 15 menit, maaf. 10 menit. Jauh banget kurang ya, Pak. Oh. Buka buku ya, Pak. 1 menit aja, Pak. 1 menit. Nggak selesai, Pak. 1 menit, Pak. Ya, silakan dikumpulkan untuk post testnya. Oke, kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita masih mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Cuma nanti menganalisis grafik tersebut itu berdasarkan nilai diskriminannya ya. Silakan nanti dicari dulu di rumah apa itu diskriminan, diingat lagi. Oke. Sudah, karena waktu sudah habis ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akhiri, tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Bu Rohmatun. Nggih, Pak. Runtut nggih. Lengkap. Vertisinya Pak Wawan. Cuma saya mau tanya yang tabel, kalau tidak salah tadi melihat tabel untuk beberapa titik untuk membuat grafik nggih. Nggih. Iya. Kalau kita misalkan sudah punya titik potong sumbu X, sudah punya titik potong dengan sumbu Y, sudah punya titik puncak, sudah punya sumbu, apakah diperlukan titik-titik lain, Pak? Nggih, perlu Bu, karena kadang-kadang nggak mesti ya, nggak setiap antara titik puncak, X puncak sama titik potong dengan sumbu X itu selisihnya hanya 1 angka gitu. Kadang-kadang di tengah ada tambahan angka, makanya kita perlu menambahkan lagi gitu. Misalkan titiknya sudah ada semua, itu perlu ditambahkan titik lain, mboten? Misalkan. Misalnya, ya kalau sudah ada semua ya nggak perlu ditambahkan lagi. Nggih, Pak. Mawon, sampun. Nggih. Oke, yang matur nuwun Bu Rohmatun. Dari saya ada 2. Nggih, Ini Pak. yang pertama, ya ini tidak hanya di jenengan saja Pak Wawan, Nggih. jadi di hampir sebagian besar kita. Oh, Bu Justina mau, bentar ya Bu Justina ya. Monggo, Pak. Jadi hampir sebagian besar kita, meskipun ya pekerjaan keseharian kita itu ngajar. Jadi ngajar itu udah hal yang biasa. Akan tetapi ketika kita melakukan pembelajaran dalam kondisi yang berbeda ya, misalkan ya, ini dengan peer teaching dengan teman-teman sejawat mahasiswa PPG, atau misalkan ya, ada kalanya dengan disupervisi, dinilai oleh kepala sekolah, atau misalkan besok ketika jenengan melakukan pembelajaran kemudian akan direkam ketika PPL, itu memang ada kalanya. Jadi kita agak grogi sedikit gitu. Makanya ini kesempatan. Jadi kita bisa latihan menata mental mulai dari berteaching, kemudian nanti PPL 1, PPL 2 gitu. Harapannya ketika UKIN kita bisa lancar. Kemudian yang kedua, untuk PPT itu mohon dicermati lagi Pak Wawan. Jadi agar PPT itu betul-betul bisa menggambarkan alur urutan pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Iya, Pak. Ya. Termasuk misalkan tadi yang jenengan sampaikan terakhir itu post test perlu waktu 30 menit. Post test masuk di penutup. Saya tadi, Pak. Nah ya, post test masuk di penutup, alokasi waktu untuk penutupnya aja berapa menit. Oke, itu aja dari saya. Monggo dari Bu Justina, dari Bapak Ibu yang lain, termasuk Pak Amin. Terima kasih, Pak. Baik. Wawan, saya tadi mau mengomentari untuk PPT-nya saja.
Nggih. Jadi yang bagian orientasi peserta didik pada masalah itu saya gagal fokus ke gambar apelnya. Mungkin yang lempar bolanya itu yang lebih besar, yang apelnya dihilangkan itu ditutupi Oh, aja. nggih, 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 nggih. Nggih. Sama yang bagian apa tulisan-tulisan Potong-potongan itu itu. yang nah Heeh. ini Nggih, nggih, nggih. saya fokusnya malah ke apelnya itu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, makasih, Bu. Ya, sama tulisannya yang bagian apa post-test itu juga mungkin lebih diperbesar lagi, apalagi kalau kelasnya mungkin agak luas itu kurang kelihatan. Oh, nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Terus ini Pak, tadi kan di penutup jenengan ngasih tugas ke anak-anak ya Pak, yang untuk mempelajari diskriminan. Heeh. Nah, itu mungkin ditampilkan juga di PPT, takutnya kan anak-anak kadang-kadang kurang menyimak, jadi nggak terlalu paham itu benar-benar untuk tugas apa enggak gitu. Oh, nggih, 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 Bu. Terima kasih. Itu aja Pak, terima kasih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Siswa kok? Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada masukan untuk Pak Wawan. Pak Wawan sedikit menambahi Pak. Kelihatannya tadi lupa absensi sama pengkondisian kelas. Oh, nggih, 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 Pak. Ini aja mengingatkan itu nggih. Nggih, nggih, nggih. Absensi saya lupa malah tadi. Hanya Loh, menanyakan karena aja. muridnya kan nggih Pak, celilikan nggih Pak. Oh, oh, muridnya terlalu lebih pintar, Pak. Nggih, kemauan. Makasih Pak. Nggih, sama-sama, Pak. Monggo yang lain. Dari Pak Amin, ada masukan? Bu Dewi? Ya. Nggih, terima kasih Pak. Pak Wawan, mungkin tadi pembagian kelompoknya belum dibentuk, tapi tiba-tiba sudah kerja kelompok Pak, hanya masukan saja. Oh, nggih, nggih, Bu. Nggih. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Cukup? Monggo. Cukup. Lanjut. Nanti minta tolong